model semacam ini diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ada pertanyaan masuk. Pertanyaan itu berbunyi, siapakah kelompok yang boleh meninggalkan puasa dengan cara mengganti bayar fidyah saja tanpa qadha? Apakah orang yang masih sehat, segar bugar itu boleh tidak puasa lalu hanya mengganti dengan bayar fidyah saja? Bagaimana hukumnya? Mohon dijelaskan. Para pemirsa dan khususnya penanya yang berbahagia, menjawab pertanyaan ini kita ingat beberapa penjelasan para ulama bahwa mengenai hukum boleh tidaknya puasa itu memang sudah ditetapkan, ya, antara lain itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184 yang sama-sama kita hafal. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Al-Baqarah ayat 184. Jadi orang yang musafir, kemudian orang yang sakit itu boleh meninggalkan puasa, ya. Kemudian mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Tetapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Bagi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk membayar, ya silahkan dibayar, ya. Tetapi apakah semua orang boleh kemudian membayar fidyah saja tanpa mengqadha? Tentu tidak. Disinilah para ulama kemudian merumuskan kelompok pertama yang boleh hanya membayar fidyah itu adalah al-marid alladzi la yurja shifa'uhu, orang sakit parah yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, ya, misalnya penyakitnya sudah menaun lama sekali, ya. Atau ketika dia puasa maka sakitnya semakin parah. Nah, model semacam ini diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, dan sebagai gantinya tentu dia cukup membayar fidyah saja. Kenapa? Ya karena dia tidak punya kekuatan fisik. Ya, jangankan untuk puasa, untuk menahan rasa sakit saja sudah tidak kuat. Yang kedua itu adalah asy-syaikhul kabirul ajuz, yaitu orang yang sudah tua renta atau orang yang lansia, sudah sangat sepuh, ya. Karena kesepuhannya sehingga dia tidak punya kekuatan untuk melanjutkan puasa atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, orang semacam ini juga cukup membayar fidyah saja, gitu ya. Nah, dalilnya apa? Misalnya ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini, idza ajiza asy-syaikhul kabiru 'anis siyami at'ama an kulli yaumin muddan. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, ya. Jadi orang yang sudah sepuh, ya termasuk tentu di dalamnya orang yang sakit parah tadi itu, kalau memang tidak kuasa dan tidak kuat menjalankan ibadah puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Konsekuensinya apa? Ya membayar setiap harinya satu mud. Nah, berapa satu mud itu? Ini juga hitungannya ikhtilaf para ulama. Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah menghitungnya satu mud itu ya kurang lebih 3/4 liter beras lah kalau dikonversi hari ini, atau kalau pakai kilogram ya 0,6 kilogram. Nah, ini ukuran, ya. Tetapi kalau memang berlebih hartanya ya tentu boleh dilebihkan, karena tatawwu' atau sedekah itu dianjurkan, ya. Kemudian ada juga mazhab Hanabilah, ya, mazhab Hambali itu
ukurannya, hitungannya lebih besar, bukan 1 mud, tapi justru setengah sa' ya. Jadi setengah sa' itu kalau dikonversi mungkin kurang lebih 1,5 kg beras. Jadi hitungannya lebih besar ya. Nah, kalau dikonversi uang bagaimana? Nah, sebagian ulama misalnya mazhab Hanafi membolehkan dikonversi uang. Jadi sejumlah tadi ya, kemudian diuangkan berapa. Nah, ini uangnya kalau merujuk kepada Basnas kurang lebih ya 50.000 per hari. Karena orang kan makan 3 kali, pagi, siang, dan sore ya, sekali makan kurang lebih ya 20.000 ya, atau 15.000 kali 3 kurang lebih 50.000. Tapi kalau dilebihkan pun misalnya 60.000 per hari afdol ya, kalau dia punya kemampuan. Tinggal dihitung. Nah, per hari kalau pakai uang berarti 50.000. Kalau yang ditinggalkan selama 1 bulan, 30 hari atau 29 hari, tinggal ngalikan saja 50.000 kali 29, 50.000 kali 30. Nah, bagaimana cara distribusinya? Nah, pertama ada pendapat mengatakan boleh didistribusikan hanya kepada 1 orang miskin saja. Jadi 50.000 kali 30 hari semuanya dijumlah, lalu itu ya diberikan kepada 1 orang miskin. Yang kedua, boleh dibagi-bagi ya kepada beberapa orang miskin. Nah, ini teknis ya. Dua-duanya menurut para ulama dimungkinkan. Lalu kapan waktunya? Waktunya ada yang mengatakan mengikuti hari yang ditinggalkan. Ya, tanggal 1 dikeluarkan tanggal 1, tanggal 2 tidak puasa, tanggal 2 dikeluarkan, dan begitu seterusnya sampai tanggal 30. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh misalnya dikumpulkan 10 hari, jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, di tanggal 10-nya baru diakumulasikan, dijumlahkan, baru dikeluarkan di tanggal 10, tanggal 20 dikeluarkan lagi, tanggal 30 dikeluarkan lagi ya. Ini juga boleh secara teknis. Ada juga yang mengatakan langsung di akhir tanggal 30, juga ada yang mengatakan boleh. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau mampunya itu nanti di luar Ramadan, setelah Ramadan boleh juga. Nah, tetapi untuk yang mentakhir pembayaran fidyah ini dikhawatirkan ya kita tidak tahu umur. Oleh karena itu para ulama menganjurkan jangan menunda-nunda membayar fidyah agar tanggungan itu tidak terus ada penumpukan. Karena itu lebih cepat, lebih baik, lebih afdol, sehingga tidak punya hutang. Dan sekali lagi kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Nah, itu mengenai pendapat para ulama tentang siapa saja yang boleh mengganti puasa yang ditinggalkan tanpa harus mengqadha'nya, tapi cukup dengan fidyah. Lalu pertanyaan tadi yang kedua, orang sehat lalu kemudian tak puasa, apakah boleh nanti setelah puasa hanya bayar fidyah? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Wong dia kuat, wong dia fisiknya mampu untuk menjalankan puasa, maka dia tidak boleh hanya membayar fidyah saja. Karena substansi puasa itu sebenarnya adalah untuk melatih manusia agar menjadi orang-orang yang tahan banting. Fisiknya dipuasakan, ya, kalau dia punya fisik yang sehat, tapi karena pada waktu misalnya Ramadan sakit ya, lalu setelah Ramadan dia sembuh, maka tidak boleh dia cukup membayar fidyah, tidak boleh, harus mengqadha'nya dengan qadha' puasa. Demikian, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.